Wah ya One Piece keluar gitu kan. Halo kawan bawangku, ya kan balik lagi di Jepang Unsensor. Kayak udah ceria, antusias ya kan? Bersama teman baru kita ya kan. Nah, ini orang di dunia perbawangan sudah tidak diragukan, udah lintas generasi nih. Lu mungkin cuma tahu Sao ya kan, One Piece, dia nih udah Samurai X ya kan, udah Service X Service ya kan, anime PNS ya kan, udah banyak dah, udah keru dunia perbawangannya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita nih ya Pong, mungkin bisa dikenalin dulu nih siapa namanya, Instagramnya ya kan, kali aja biar bisa gitu. Wih deh, nge-build channel kita. Kenalin, nama gue Pongki. Kalau Instagram gue Livio Octavianto, nanti ada ditaruh di deskripsi. Tinggal dicek aja. Siap. Gue tuh udah mulai masuk ke dunia perwibuan. Mungkin dulu bahasanya bukan wibu ya, otaku. Dulu tuh lebih dikenal otaku atau Jepangan tuh dari gue SD. Ya mungkin yang seumuran sama gue, kita sama mulai dari Naruto ya. Siapa yang gak mulai dari Naruto gitu kan. Nah dari situ gue udah mulai ngoleksi komik, udah mulai nonton anime juga, terus baru bener-bener kenceng tuh ketika gua kuliah sih sebenarnya. Di situ gua udah mulai merambah kemana-mana. Soalnya di kuliah di filsafat banyak yang wibu. Kayak yang ini nih. Gua nggak salah lagi. Tapi lu berarti udah melintasi banyak ya kan, anime-anime, terusnya juga lu udah makan asam, manis, garam, bawang yang udah banyak banget di dunia anime. Segala jenis bawang udah gue cobain pokoknya. Tapi anime kesukaan lu apa sih sebenarnya? Kalau anime kesukaan gue secara pribadi One Piece. Gue suka banget One Piece. Nami ya? Bukan Nami, Luffy maksud gue, Luffy bukan Nami. Anime kesukaan gue One Piece. Kalau manga, gue nggak bisa milih salah satu, banyak banget yang gue suka. Tapi kalau gue harus pilih satu, gue pilih Yotsuba. Buat kalian yang demen banget manga yang mendidik, harus baca Yotsuba. Gue jamin lu ketagihan. Itu Yotsuba apa itu? Gua ceplek dulu gua. Perlu gue jelasin nih? Iya, dikit. Yotsuba itu manga tentang parenting yang menang penghargaan manga tahun 2006 kategori anak-anak. Itu bagus banget. Oh, parenting. Orang tua dong. Orang tua. Gak nyesel buat kalian-kalian nih yang seumuran gua nih, wibu-wibu seumuran gua nih, bentar lagi pasti pada jadi bapak ibu nih. Lo harus baca tuh. Biar ini bawangnya kan bertumbuh ya kan. Gak cuma di lu doang tapi anak lu. Bertunas. Tapi nih, ngomongin bawang ya kan, sebenarnya kalau lu ngikutin Sword Art Online, kan Naruto, One Piece, sebenarnya nih bawang-bawang nih Pong, wibu-wibu juga punya kemampuan nih Pong. Jelas. Bukan kemampuan yang lari-lari kayak Naruto gini. Jangan. Ya. Encok. Encok. Maksudnya bukannya lu bisa ini ya, kamehameha ya kan. Enggak, lu nggak bisa. Tapi ada 3 kemampuan ya Pong. Ada 3 lah, seminimal-minimalnya. Itu 3 kemampuan. Nah, gue diskusi sama Pongki ya kan, dia kan masternya nih. Dia akhirnya, ini 3 kemampuan ini benar-benar lu butuh nih. Terusnya kalau ada yang nanya nih Pong, lu bangga nggak jadi wibu? Bangga gue, sumpah. 3 kemampuan ini, 3 Jangan kemampuan. malu. Nah mungkin Pong, ayo Pong. Yang pertama itu apa Pong? Kita mulai. Yang pertama nih menurut gue itu, ketika lu jadi wibu, lu kan bakal berurusan sama visual ya, audio visual digital. Itu tuh lu bisa jadi apresiator yang baik men. Dulu waktu gue pertama terjun ke dunia anime, gue kesulitan bedain muka satu karakter dengan karakter yang lainnya. Patokan gue cuma rambut, bingung. Tapi ketika lu lama berselancar di dunia perbawangan, itu lu bakal kenal, oh tiap-tiap mangaka itu atau tiap-tiap animator itu punya art style yang beda masing-masing ya. Siap. Ada yang kelebihannya di coloring, ada yang kelebihannya di outline, ada yang di background, banyak deh. Dan itu menambah ini kemampuan seni lu, tentang seni lu itu bagus banget. Tapi kalau sekelas Pongki sih gue yakin dia bisa ngebedain tuh Asuna lebih cakep misalnya kan daripada Shizuka ya kan. Iya, gue setuju. Itu kemampuan wibu ya kan, lu mesti pede gitu. Nami misalnya lebih cakep ya kan daripada tokoh Nico Robin gitu. Walaupun sama kan, enggak beda kok. Wibu punya kemampuan itu, sense itu nggak bisa lu ilangin gitu. Ya lu bisa jadi kurator yang baik lah di dunia digital anime. Padahal lu nggak pernah megang kan? Nggak pernah, nggak bisa megang. Tapi mengharap megang sih sebenarnya. Gimana sih ya kan? Nah itu yang pertama tuh. Kalau yang kedua gimana Pong kemampuannya? Yang kedua nih, ketika lu berkecimpung di dunia anime perwibuan itu,
lu bakal punya daya analisa yang baik dan lu bisa jadi konspirator sih, ahli teori. Konspirasi. Melebihi ini ilmuwan ya kan. Kayak gue suka banget One Piece nih. Di One Piece tuh memang Oda Sensei itu nge-build dunianya itu bagus banget. Jadi dia gak pernah ninggalin sesuatu tuh sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuannya. Nah ketika dia ninggalin itu, lu pasti bakal berpikir, oh ini bakal kemana ya, oh ini bakal kemana ya. Akhirnya lu membuat teori baru, akhirnya lu ributin dengan teman lu, nah itu seru banget. Iya, lu udah kayak ini punya Kenbun Sokaki ya kan, ngelihat masa depan, wah nih One Piece bakal kayak gini ya kan. Tuh bener-bener yang lu kemampuan lu nonton anime, lu bangga sumpah itu. Ya kan? Lu bisa memprediksi lah. Betul. Tapi jangan dibawa ke pelajaran. Jangan. Lu digatakin guru tiap hari. Gak bisa pelajaran di konspirasi. Jangan. Tapi kalau anime, wah seru banget. Wah seru. Sampai ini ya, Gigi Blackbeard aja kan. Punya 3 kepribadian gara-gara Gigi. Cuma gara-gara Gigi loh. Kacau parah ya. Itu. Tapi emang One Piece sih paling parah teorinya. Gue setuju One Piece. Tapi yang lain juga banyak, ada beberapa. Iya kan, kayak sobat-sobat Abdikos kan pemimpin ya kan, pemimpin dia. Buat jadi konspirator yang handal ya kan. Buat para sesepuh-sesepuh bisa kasih teorinya di bawah lah tentang apapun itu. Sebenarnya Oda ketawa sih pasti. Ini bocah so tahu ya kan. Bocah sotak nggak usah so tahu. Itu bener. Tapi bangga lu punya kemampuan itu ya kan. Paling enggak lu nggak tahu apa-apa tapi lu bisa jadi orang yang so tahu gitu. Melatih daya kritis juga men, jangan lupa. Bagus ini. Bisa lu banggain gitu ke orang tua lu. Siapa tahu lu bisa nulis manga sendiri kan karena belajar dari situ. Gue dukung. Wibu jangan cuma di Jepang. Indonesia juga harus banyak. Iya, betul. Komikus Indonesia harus banyak. Dari ini umatnya juga banyak ya kan. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga itu kesabaran sih Pong menurut gua. Wah, kenapa tuh? Kenapa mesti kesabaran ya kan? Pong, pecinta anime itu udah sama kayak orang pacaran. Ya kan? Nungguin, ngechat ya kan, jawaban. Kalau kita nungguin tiap minggu itu keluar. Harus keluar kan itunya, animenya yang kita ikutin. Wah ya One Piece keluar gitu kan. Ya kan? Itu senang banget sih. Langsung baca cepet-cepet, keburu ini kan di spoilerin teman-teman anjing ya. Teman-teman biadab memang. Teman-teman biadab anjir, bener-bener. Tapi gue setuju sih soal sabar itu. Wah parah banget. Tiap minggunya tuh gue selalu nunggu manga-manga dan anim-anim favorit gue di website favorit gue juga. Tapi kalau udah rilis fisiknya, gue beli. Kalian juga jangan cuma mau gratisnya doang. Dukung mangaka-mangaka kita biar makin top karyanya. Betul, jangan mau bajakan terus ya kan. Setuju. Jangan mau bajakan lu bajak laut, lu One Piece, tapi lu juga ngebajak ya kan, kacau lu berarti. Terlalu mendalami jadi bajaknya ya kan. Apalagi buat penggemar HXH kan. Aduh, itu kalian memang HXH, hiatus X hiatus kan. Hiatus X hiatus. Parah. Itu paling parah sih, sumpah. Nunggu 1 chapter udah kayak nunggu bayi 9 bulan. Iya. Baru lahir. Cinta tak tersampaikan itu Hexa. Sama satu lagi Pong. Apa? No Game No Life. Aduh gitu. Sabar ya. Jujur sumpah. Gua tuh waktu nonton No Game No Life tuh, itu gua sekali duduk 1 season. Tapi sesepuh pasti banyak sekali duduk 3 season udah banyak. Tapi ketika gua selesai 1 season tuh, gua bingung lanjutannya mana ya. Gua tungguin, gua udah bewokan nih, lanjutannya belum ada juga. Iya. Wah parah banget itu. Tahu itu dunia game udah berantakan kan. Nungguin dia kita kan. Terlalu banyak yang belum dieksplor sih, sayang banget. Iya. Tapi bangga kan lu jadi wibu kan, melatih kesabaran ya kan. Bangga, gue banyak yang bisa dipelajarin, banyak nilai positifnya men. Bisa bikin ilmu kan lu, ilmu konspirasi. Sumpah. Jadi cinta seni ya. Nah, waifu gue cantik gitu. Kapan ya kan dia bisa gue pegang ya kan. Sabar lu. Sabar menanti juga gitu. Emang harus wajib lu nanti waifu lu ya kan. Apalagi nanti ketika ada waifu baru muncul kan, wah itu pergolakan batin tuh. Apa gua harus selingkuh? Itu share dan komen buat teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi ya di video kedepannya. Bye bye, arigato.